Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 10 John Bowlby, program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Wah, udah rame nih. Kita yel-yel yuk. 1, 2, 3. Hahaha, Kamilah calon guru. hahaha, Mari kenalan dulu. lihat semua. Aku punya teman baru. Teman dari PG PAUD Yang cantik serta lucu. Hahaha, Kami kelompok 10 Hahaha, yang selalu nomor 1. Yuk, kita kenalan sama tokoh kelompok kita. Halo, nama saya Novita Rahmadini, mahasiswa baru program studi PG PAUD dengan NIM akhir 069. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita singkat mengenai John Bowlby. John Bowlby adalah seorang psikolog dan psikoanalis Inggris yang percaya bahwa keterikatan anak usia dini memainkan peran penting dalam perkembangan kemudian dan fungsi mental. Karyanya bersama dengan karya psikolog Mary Ainsworth berkontribusi pada pengembangan teori keterikatan. John Bowlby dikenal terbaik untuk menjadi pencetus teori lampiran, meneliti perkembangan anak, memengaruhi psikologi, pendidikan, pengasuhan anak, dan pengasuhan modern. Beliau memiliki nama panjang Edward John Mostyn Bowlby yang lahir di London pada 27 Februari 1907. Pada usia 7 tahun, ia dikirim ke sekolah asrama yang ia gambarkan sebagai pengalaman traumatis. Kemudian, ia melanjutkan untuk menghadiri Trinity College, Cambridge, di mana beliau belajar psikologi dan menghabiskan waktu kerja dengan anak-anak nakal. Setelah lulus dari Cambridge, John Bowlby menjadi sukarelawan di sekolah untuk mendapatkan pengalaman dan mempertimbangkan tujuan karirnya. Karyanya di sekolah dengan 2 anak yang tidak berkelas mengatur perjalanan masa depannya dan menginspirasinya menjadi seorang psikiater anak. Beliau kemudian belajar kedokteran di University College Hospital, diikuti dengan belajar psikiatri di Rumah Sakit Moseley. Selama waktu itu, John Bowlby juga belajar di British Psychoanalytic Institute dan pada awalnya dipengaruhi oleh karya Melvin Klein, seorang psikolog yang menciptakan teknik terapi bermain. Namun, pada akhirnya, ia menjadi tidak puas dengan pendekatan Klein. Setelah menjadi seorang psikoanalis pada tahun 1937, ia bertugas di Korps Medis Angkatan Darat Kerajaan selama Perang Dunia Kedua. Nah, untuk kelanjutan ceritanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Disimak sampai akhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Afkarina dengan NIM 2102102050070. Di sini saya akan memberikan pandangan singkat saya tentang wonderful, yang dimana wonderful sendiri berarti hebat atau mengagumkan. Dan hal-hal yang ingin saya lakukan dalam mengimplementasikan poin-poin wonderful sebagai mahasiswi PG PAUD di UNED, yaitu hebat dalam mengembangkan ide-ide kreatif, menjadi pribadi yang solutif dan komunikatif, dan tak lupa juga menjadi guru yang hebat bagi anak didik saya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Safira Damayanti dengan NIM 2102102050041. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai makna aktif. Aktif menurut saya sendiri yaitu bergerak, mengerjakan, bekerja, atau menjalankan.
Sebagai seorang mahasiswa, haruslah kita aktif dalam menjalankan segala tugas, baik dalam perkuliahan atau organisasi-organisasi yang kita ikuti. Aktif dalam berkomunikasi, aktif dalam bersosialisasi, aktif dalam belajar dan juga mencari segala sumber informasi yang kelak berguna sebagai wawasan kita, juga bekal kita di masa mendatang. Utamanya kita sebagai seorang mahasiswa PG PAUD yang kelak akan menjadi seorang guru, mendidik anak-anak usia dini, maka kita harus bisa aktif dalam menciptakan dunia pembelajaran bagi anak yang menarik, kreatif, sekaligus menyenangkan. Karena hal itu baik untuk masa pertumbuhan anak di usia mereka yang sedang ada di usia emas atau golden age. Maka disinilah peran aktif itu dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurin In dengan NIM 210 210 205 121. Poin warrior responsible. Responsible atau tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja atau tidak sengaja memperlakukannya. Tanggung jawab bisa kamu lakukan saat kondisi di mana seseorang dalam keadaan sadar. Menurut John Bowlby, orang tua harus bertanggung jawab terhadap anaknya, karena anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, hal-hal yang akan saya terapkan dari poin tersebut sebagai mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini, yaitu 1. Harus bertanggung jawab terhadap resiko yang mungkin terjadi. 2. Harus melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagai mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Jember. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Demia Purnamasari dengan NIM 210 210 205 029 dari kelompok 10 John Bowlby dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin warrior mengenai respectful. Apa sih respectful itu? Respectful adalah menghargai dan menghormati orang lain dengan dilandasi sikap empati, sopan, dan tulus tanpa pamrih. Ketika seseorang mempunyai sikap respect, maka ia akan senantiasa menempatkan diri sendiri dan interaksi dengan orang lain, layak diperlakukan dengan sensitivitas budaya, rasa hormat, kepedulian, dan kesopanan, profesionalisme. Value ini sangat penting untuk ditanamkan dan diaplikasikan oleh setiap orang. Mengapa penting? Karena dengan memiliki sikap respect, kita menjadi seseorang yang dapat saling mengerti satu sama lain, serta kita akan mudah berbaur dengan rekan kerja dalam perusahaan. Logikanya, seperti yang pernah dikatakan pepatah, jika ingin dihargai orang lain, maka hargailah orang lain tersebut. Dari pepatah tersebut dapat disimpulkan, respect akan kita dapatkan apabila ada interaksi dua arah, orang yang satu dengan orang lainnya. Salah satu tokoh dunia yang sudah kita kenal yang memiliki sikap respect tinggi adalah Bapak Insinyur Soekarno, yaitu Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno sangat menghargai para pemuda di Indonesia, karena baginya pemuda merupakan ujung tombak dari suatu negara. Soekarno meyakini bahwa pemudalah yang dapat mengubah nasib suatu negara tersebut. Seperti quote yang pernah dikatakan, beri aku 10 pemuda, maka ku goncangkan seluruh dunia. Dari kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa Soekarno sangat menghargai pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Manfaat respect itu seperti apa sih antara lain? Yang pertama, lingkungan di sekitar kita tuh baik, di lingkungan kerja maupun di lingkungan sehari-hari akan menjadi kondusif. Yang kedua, orang lain akan lebih menaruh perhatian kepada kita dan membuat kedepannya kita untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, kita pun menjadi seorang yang dapat menjadi panutan yang baik di perusahaan maupun di lingkungan bermasyarakat. Menurut pandangan saya, respect itu seperti apa sih? Yang pertama, tidak mengabaikan sopan santun. Selama berabad-abad, kita mengajarkan sopan santun. Yang kedua, terima perbedaan setiap orang karena masing-masing pendapat dari orang itu berbeda-beda.
Yang ketiga, mau mendengarkan dan menghargai orang lain yang berbicara. Yang keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang kelima, berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Putri Ananta dengan NIM 21021020501 akan menjelaskan bagian dari warrior, yaitu tentang energi. Apa sih energi itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, energi mempunyai sebuah arti kata yaitu penuh bersemangat ataupun penuh berenergi. Di setiap kegiatan kita sehari-hari, pastinya kita menemukan seseorang yang selalu bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Mereka tidak pernah kenal lelah dalam melakukan aktivitas mereka. Nah, sebenarnya bagaimana sih mereka kok bisa sampai tidak bisa merasakan lelah dalam diri mereka setelah mereka melakukan aktivitas yang berat dalam kehidupan sehari-hari mereka? Yang pertama, yaitu mereka selalu makan makanan yang dengan gizi yang seimbang. Karena dengan makanan dengan gizi seimbang dapat membuat tubuh kita menjadi sehat dan berenergi. Yang kedua adalah selalu bersosialisasi dengan orang lain. Dengan bersosialisasi dengan orang lain dapat membuat diri kita bersemangat lagi dalam menjalani hari-hari kita setelah kita melakukan aktivitas yang melelahkan tubuh kita ataupun pikiran kita. Yang ketiga adalah selalu menyempatkan di pagi hari untuk melakukan olahraga pagi. Contohnya kita bisa melakukan sebuah olahraga seperti bersepeda ataupun jalan santai dengan teman-teman kita ataupun keluarga kita. Kan di pagi hari pasti melakukan aktivitas seperti jalan sehat dapat membuat diri kita lebih segar lagi dalam menjalani hari-hari kita. Karena pada pagi hari itu udara kita terasa sangat segar untuk kesehatan tubuh kita. Yang keempat adalah minum minuman air putih yang teratur. Karena tubuh kita memerlukan energi ataupun cairan dan tubuh kita untuk membuat tenaga dalam diri kita menjadi kumpul lagi. Yang kelima adalah tidur dengan sesuai waktunya. Karena kita memerlukan istirahat yang cukup agar kita dapat menjalani hari-hari kita dengan semangat lagi dan bisa merasakan semangat dalam menjalani hari-hari kita, tidak merasakan lelah berlebih ataupun mengantuk saat kita melakukan aktivitas hari-hari kita. Itu tadi penjelasan saya tentang warrior, yaitu tentang energi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mais Nafila dengan NIM 210-210-205-109. Di sini saya akan memaparkan poin dari warrior, yaitu inovatif. Inovatif adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu dalam menghasilkan sesuatu yang baru untuk dirinya sendiri atau orang lain. Perilaku inovatif mengacu pada pengenalan dan penerapan ide-ide baru untuk peran kerja seseorang, unit kerja, atau organisasi. Ciri-ciri inovatif yaitu baru, khas, terencana, dan memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya ada aspek perilaku inovatif, yaitu menciptakan ide, berbagi ide, dan yang terakhir, realisasi ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Faiko dengan NIM 2102102051111. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian optimis. Optimis merupakan sikap berpikir positif yang ditunjukkan seseorang saat menghadapi macam-macam aspek kehidupannya. Nah, kita sebagai mahasiswa perlu yang namanya menerapkan sikap optimis. Dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah selalu berpikir positif. Ketika kita melakukan hal, kita harus yakin pada diri sendiri bahwa kita itu melakukan hal yang baik yang bisa membawa kita menuju kesuksesan. Yang kedua adalah mengambil hal baik dari sebuah kejadian. Nah, jika kita seusai melakukan aktivitas, kita bisa meluangkan waktu sedikitnya 10 menit saja untuk meluangkan atau berpikir apa yang kita raih, hal-hal positif yang kita lakukan sehari-hari.
Yang ketiga adalah berhenti menyalahkan diri sendiri. Dengan cara saat kegagalan menghampiri kita jangan sepenuhnya menyalahkan diri kita sendiri. Karena kita harus membiasakan diri membuat pola pikiran atau kesalahan yang ada itu merupakan atau bisa diperbaiki dan menjadi pelajaran di kemudian hari. Yang keempat yaitu berfokus pada masa sekarang dan masa depan. Terima kasih.